Oke, kembali lagi di Battle of Masih ngomongin tentang lingkaran setan di dalam penjara. Jadi tadi udah 2 komik. Bagaimana? Sini ada yang tertarik masuk penjara? Setelah mendengar tadi 2 orang. Dan masih ada 2 komik lagi ya. Yang ketiga kita akan serahkan kepada Jui Purwoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bener loh ya. Ini jujur, gua kalau denger kata penjara, bawaannya nostalgia. Jadi inget masa lalu. Dulu gua pernah cinlok sama napi. Enggak bohong. Enggak bohong ya. Bohong. Bercanda. Kalian tuh jangan suka nilai orang dari tampang. Ini anak-anak Tangerang nih ya. Ini suka nilai orang dari tampang. Muka gue ini emang kriminal, emang buronan. Tapi jujur, sampai sekarang gue gak pernah sekalipun masuk penjara. Seleksinya susah. Sekarang gini, gue tanya sama lu, penjara mana yang gak penuh? Semua penjara di Indonesia rata-rata penuh. Bahkan rata-rata penjara di Indonesia itu udah over kapasitas. LP Cipinang aja kalau nggak salah penjaranya daya tampungnya itu sekitar 900 orang. Tapi peminatnya sampai 2000. Iya, itu peminatnya sampai 2000. Udah kayak PTN favorit ya. Itu passing grade-nya tinggi itu. Udah kayak kampus UI loh itu. Harusnya nanti LP Cipinang pasang iklan dong, ya enggak? LP Cipinang, penerimaan narapidana baru. Tahun ajaran 2013, jalur PMDK, SPMB, SPNPTN, pokoknya masing-masing. Biar napi-napi di sana itu intelek. Tapi gini, meskipun mereka kayak gitu, biar bagaimanapun orang-orang yang setelah keluar dari penjara itu banyak yang bukannya malu, tapi malah bangga. Malah bangga. Lu pasti pernah lihat ada orang di bis kota minta sumbangan tapi pakai bawa-bawa alma mater rumah tahanan. Tahu kan yang kayak gini? Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon seikhlasnya, saya baru keluar dari LP Cipinang. 2011 saya Nusa Kambangan, 2013 penjara Alcatraz Amerika Serikat. Jadi saya bukan napi sembarangan, ijazah saya internasional. Dan banyak juga artis-artis nih, gue kasih tahu di Indonesia banyak artis yang pernah mendekam di penjara. Contohnya Iwan Fals, tahu? Iwan Fals dia pernah di penjara, tapi di penjara tetap berkarya, tetap bikin lagu. Ariel Noah di penjara tetap bikin lagu. Soalnya kenapa? Soalnya di penjara itu kita tetap dituntut harus produktif. Kan di penjara kita diajarin berbagai keterampilan kan, iya kan? Bener kan Pak? Ini senior saya ini. Jangan salah loh. Ini senior saya. Di penjara itu diajarin berbagai keterampilan. Ada yang menjahit, ada yang perbengkelan. Misalnya gini, maaf nih ya, maaf. Misalnya kamu maling ayam. Nah, ketangkep, masuk penjara. Di penjara diajarin ilmu perbengkelan. Alhamdulillah, keluar maling motor. Nah, kalau koruptor beda. Kalau koruptor, gue yakin koruptor ketangkep di penjara. Begitu di penjara dia diajarin ilmu peternakan. Alhamdulillah, begitu keluar jadi berhenti nyolong duit rakyat, tapi jadi nyolong sapi. Tahu kan partainya? Partai Kornet Sapi. Tapi emang gini loh. Sekarang jadi koruptor itu enak. Koruptor ketangkep masuk penjara. Nah, di penjara itu enak, boleh bawa apa aja. Boleh bawa kasur, AC, TV, kulkas, gayung, bak mandi. Pokoknya semuanya. Ya kalau gitu, koruptor ngapain di penjara? Udah kayak tempat tinggal ya. Udah aja tralisnya bawa ke rumah. Sama aja. Harusnya kayak gini. Koruptor itu harusnya punya penjara yang khusus. Nggak usah bikin penjara di rumah. Nggak usah bikin penjara di di LP Cipinang atau di Nusa Kambangan, nggak usah. Penjara khusus koruptor satu di Ragunan. Biar masyarakat tahu kalau itu perbuatan binatang. Selamat malam Bu Haji. Tepuk tangan untuk Jui. Oke, ini dia yang terakhir. Kita sambut Semi, not a Slim Boy.
Selamat malam. Gua kasih tahu ya, kenapa penjara? Apa itu penjara? Penjara adalah sebuah institusi atau gedung yang dibuat oleh pemerintah untuk mengurung manusia dan membatasi hak-haknya. Untuk mengurung, sengaja untuk dibuat untuk mengurung. Tujuannya untuk apa? Pertama, supaya orang-orang itu tidak berkeliaran di masyarakat. Karena orang-orang ini orang-orang berbahaya. Pembunuh, pemerkosa, koruptor, orang-orang yang berbahaya. Orang jelek gitu kan. Alasan yang kedua, bisa saja orang itu sudah tidak berbahaya lagi, sudah bertobat. Tapi harus memberikan efek jera. Efek jera terhadap orangnya. Orangnya sudah bertobat, efek jera terhadap orang lain. Supaya orang lain tidak melakukan. Ya kan? Jadi karena hukumannya berat. Gimana bisa memberikan efek jera kalau ada ruang tahanan yang ada AC-nya? Sedangkan kamar kos lu, kipas angin aja nggak ada. Ya kan? Jomblo lagi. Gimana bisa memberikan efek jera kalau benar tadi yang dikatakan oleh saudara kita dari Jogja, bahwa ada yang ada salonnya. Ada salonnya ini benar. Sedangkan lu keramas aja pakai sampo sasetan. Sampo sasetan untuk 1 kali keramas, lu 5 kali keramas. Jomblo lagi. Harusnya kan hukuman-hukuman itu memberikan efek jera. Karena hukuman-hukuman ini tidak memberikan efek jera, akhirnya masyarakat melakukan hakim sendiri. Mukulin kalau ada maling ayam dipukulin. Kemarin gua mukulin, ada maling ayam, gua pukulin. Gua ditangkap sama polisi. Kenapa Bapak hakim sendiri? Enggak, saya enggak sendirian. Saya rame-rame sama tetangga saya. Saya main hakim rame-rame, Pak. Seharusnya ada namanya extraordinary crime. Kriminalitas yang melebihi standar. Harusnya hukumannya juga extraordinary, melebihi standar. Seperti korupsi. Korupsi adalah extraordinary crime. Harusnya hukumannya jangan biasa-biasa aja. Gua saranin hukumannya tuh yang aneh lah. Misalnya ini orang setiap 5 langkah selama 5 tahun harus goyang gitu kan. Kalau misalnya dia lupa, ulangi lagi dari tahun ke 0 gitu. 1 goyang gitu kan. Aduh lupa, ulangi lagi. Makanya ada hukuman mati. Itu sebenarnya bukan untuk ngejahati orangnya. Karena itu udah extraordinary crime. Dan hukuman mati itu macam-macam. Kalau di Amerika dengan kursi listrik. Ya, di Indonesia ini jelas tidak cocok ya, karena sering mati lampu. Ya. Hukuman mati itu banyak ya. Kalau zaman dulu ada yang dipancung, ya kepalanya sampai terpisah dari badannya. Ada hukuman mati disuntik mati, ada yang ditembak. Tapi yang paling nggak enak itu hukuman mati di Malaysia. Itu digantung. Itu nggak enak. Pacaran digantung juga nggak enak kan? Ini sebenarnya kita pacaran tuh jadian sih. Kamu kayak pemerintah Malaysia deh. Lalu ceweknya bilang, abis kamu nggak kayak pemerintah Amerika sih. Kamu nggak pakai kursi listrik, kamu nggak ada setrumnya. Hukuman mati ini kalau dilakukan pada koruptor, ini berbahaya di Indonesia. Karena akan banyak kantor atau instansi yang kosong. Pejabatnya pada almarhum semua. Kita datang, ini kok kosong ya? Ada resepsionisnya. Ini kepala kantornya mana? Udah meninggal, Pak. Seminggu yang lalu. Kepala dinas, udah kemarin baru. Loh mas kapan? Saya besok, Pak. Lagi nunggu petinya. Kita belajar dari Cina. Di Cina ada Perdana Menterinya, Zhu Rongzi. Tahun 98 dia dilantik dan dalam inaugurasinya dia bilang, karena waktu itu banyak kasus korupsi di Cina. Kirim aku 100 peti mati. 99 akan aku kirimkan untuk koruptor. Dan sisakan 1 buat aku kalau aku korupsi. Keren kan? Ya mungkin dia ngomongnya nggak seperti itu ya. Karena pakai bahasa Cina ya. Insen tain fu fu lento. Saat malam, nama gue Semi. Oke. Jadi kita harus mengapresiasi para komik ini ya, dan menyerahkan ini nih Piala Citra. Dan coba kita lihat pakai tepuk tangan ya. Jadi yang menurut kalian paling oke tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Mas Iwer. Tepuk tangan untuk Bang Semi. Untuk Hifzi. Untuk Jui.
antara nepokin atau lu pengen ngusir dia sebenarnya? Oke, Cuy. Silakan sini dong, maju sini. Silakan. Nah, ada yang mau disampaikan nggak nih kepada yang telah memilih Anda untuk dinarapidanakan? Buat teman-teman jangan lupa nonton Battle of Comic ya. Buat Bapak jangan pakai baju pink, saya nggak suka. Oke, terima kasih. Itu dia tayangan Battle of Comic kali ini. Jangan lupa nonton terus stand up comedy di Metro TV hari Selasa dan Rabu jam 22.30. Oke? Sampai ketemu lagi di episode mendatang. Tetap di Battle of Comic.